Andai wujudnya manusia, mungkin anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA makhluk bernasib paling sial di Aceh, bumi Tanah Renjong. Lihat saja, dari tahun ke tahun apa yang disebut APBA ini selalu jadi pembahasan dan perbincangan di lembaga dewan maupun jajaran pemerintahan. Bahkan nyaris ada anggota dewan versus pejabat pemerintahan yang baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan. Biang keroknya tentu karena belum ada kesepakatan. Ini terkait alokasi atau bagi-bagi anggaran. Jika sudah sesuai, maka semua berjalan lancar dan sepakat untuk disahkan. Tapi, itu saja ternyata tak cukup. Walau sudah disahkan dan direvisi Kementerian Dalam Negeri, realisasi APBA rupanya masih terkendala alias tak semudah yang dibayangkan. Contoh paling nyata adalah nasib APBA 2024 berjalan. Bayangkan, hingga kini masih tersandra oleh elit eksekutif dan legislatif. Akibatnya hingga 1 Maret 2024, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN maupun tenaga kontrak di jajaran pemerintah Aceh belum menerima gaji dan tunjangan yang menjadi hak mereka sebagai abdi negara. Sementara bulan suci Ramadan yang diikuti Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sudah di depan mata. Tentu membutuhkan biaya ekstra. Di sisi lain, berbagai proses lelang pembangunan fisik maupun jasa juga jadi mandek dan terkendala pula. Mengapa semua itu bisa terjadi? Ini tak lepas dari langkah pemerintah Aceh melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA yang melakukan penyesuaian APBA 2024 pasca evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Disebut-sebut terindikasi adanya penambahan anggaran untuk program pokok pikiran atau POKIR anggota DPRA sekitar 400 miliar rupiah, sehingga TAPA menaikkan nilai silpa tahun anggaran 2023. Penyesuaian ini kabarnya karena saat pembahasan APBA 2024 antara TAPA dan Banggar DPRA, ada kelebihan hitungan estimasi silpa tahun 2023 yang disengaja dan dimuat dalam APBA 2024 sebesar 400 miliar rupiah. Tujuannya yaitu tadi, memasukkan program-program baru pokok-pokok pikiran atau POKIR anggota DPR Aceh periode 2019-2024 yang segera akan berakhir. Kebijakan ini diakui juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada serambinews.com pada Rabu 31 Januari 2024. Sehingga dari sebelumnya POKIR berjumlah 400 miliar rupiah terjadi pembengkakan hingga 1,2 triliun rupiah lebih, begitu ungkap MTA. Kebijakan itu diakui juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada serambinews.com pada Rabu 31 Januari 2024. Sehingga dari sebelumnya POKIR berjumlah 400 miliar rupiah terjadi pembengkakan hingga 1,2 triliun rupiah lebih. Terhadap masalah ini, kata MTA, Kemendagri meminta TAPA untuk meninjau ulang nilai silpa tersebut, sehingga posisi keuangan berimbang antara pendapatan dan belanja. Sebab kelebihan silpa yang disengaja hingga 400 miliar rupiah itu mengakibatkan defisit terbuka terhadap APBA. Makanya, harus adanya rasionalisasi atau pengurangan atau penghapusan kembali program-program yang dimasukkan pada perubahan RKPA 2024 agar posisi keuangan berimbang sesuai perintah hasil evaluasi Kemendagri. Masalah kemudian muncul, pihak Dewan tidak menyetujui pemotongan POKIR dari penambahan silpa yang disengaja tersebut, sehingga mengakibatkan agenda wajib dan prioritas SKPA menjadi korban, ujar MTA. Seharusnya menurut MTA, yang harus dilakukan adalah kelebihan yang disengaja tersebut harus dikurangi dari penambahan POKIR Dewan susulan, bukan justru merusak agenda-agenda wajib dan prioritas SKPA. Dewan harus objektif dan tidak ngotot atas pemaksaan pertahanan penambahan POKIR. Harus ada kerelaan pemotongan bersama atas kelebihan yang disengaja 400 miliar rupiah tersebut untuk tidak mengorbankan program-program prioritas SKPA. Demikian tuding MTA ketika itu. Menariknya, MTA dengan bangga menyebut berbagai kesempatan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki selalu menekankan agar semua proses anggaran harus benar-benar teliti dan sesuai aturan. Itu sebabnya penambahan hitungan silpa yang disengaja terhadap realisasi APBA 2023
telah merusak tatanan teknokratik APBA 2024. Apalagi ada potensi penambahan program baru yang tidak berbasis perencanaan yang baik dan tidak berbasis reses, kata MTA kembali. Menurut MTA, hal ini berpotensi bermasalah secara hukum di kemudian hari, terutama kepada SKPA sebagai pelaksana anggaran. Terkesan mengambil peran kepala pemerintahan. MTA berharap semua pihak taat kepada asas pemerintahan yang baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak demi Aceh yang lebih baik. Nah, sudahkah harapan MTA terwujud dan sesuai antara cakap serupa bikin? Faktanya, hingga kini realisasi APBA 2024 masih tersandra, padahal aturan main sudah jelas. Jika sampai 7 hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, tapi tak ada juga tanda tangan kesepakatan dari Ketua DPRA, maka Kepala daerah dapat menetapkan kanun APBA berdasarkan hasil penyempurnaan revisi tadi. Ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan itu sekaligus menjawab atau membantah dalil bahwa APBA 2024 belum dapat direalisasikan karena belum ada tanda tangan dari Ketua DPR Aceh. Tapi, alih-alih itu dilakukan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang justru saling berbalas pantun di media pers. Yang jadi tanda tanya besar, mengapa hingga kini PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki tak segera merealisasi APBA 2024, padahal aturan telah memberi kewenangan penuh kepada dirinya. Menyesakan dada memang, terutama mengenai informasi sepihak yang sebelumnya dihembuskan pemerintah Aceh melalui juru bicaranya Muhammad MTA, seolah-olah bola panas ada di parlemen, khususnya Ketua DPR Aceh Zulfadli atau akrab disapa Abang Samalanga ini. Padahal yang terjadi tidaklah persis seperti yang dicitrakan tersebut. Karena itu dibutuhkan kejujuran dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terhadap berbagai kelalaian dan dugaan permainan anggaran yang menjadi bancakan atau kenduri untuk berbagai pihak ini. Data yang diperoleh modusaceh.co mencatat awalnya APBA tahun 2024 sebesar 11,721 triliun lebih. Setelah mengalami defisit 275 miliar lebih dan sesuai hasil revisi Kemendagri, pagu APBA 2024 menjadi 11,446 triliun. Dari jumlah tersebut ada 708 miliar rupiah yang harus dikeluarkan sebagai dana sharing untuk pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 di Aceh. Jumlah ini membengkakkan dari alokasi awal yaitu 505 miliar rupiah atau 4,31% dari total belanja daerah tahun ini atau 2024. Padahal total kebutuhan dana pelaksanaan PON ke-21 tahun 2024 di Aceh mencapai 1,7 triliun rupiah. Ini memang lebih kecil jika dibandingkan PON ke-20 Papua yaitu 3,63 triliun. Hanya saja dapat dimaklumi karena PON Papua semua sarana dan prasarana atau venue dibangun baru, sementara di Aceh hanya rehabilitasi saja, kecuali venue kecil sekelas lapangan tenis. Jika dana sharing pemerintah Aceh untuk PON 20% saja dari 1,7 triliun rupiah, berarti hanya perlu mengeluarkan 340 miliar rupiah. Namun faktanya justru berlebih atau 708 miliar rupiah. Lantas, kemana saja dana 708 miliar rupiah itu mengalir? Ada dana 404 miliar rupiah yang diperuntukkan sebagai hibah bagi panitia besar PON ke-21 2024 wilayah Aceh. Lalu untuk KONI Aceh 80 miliar rupiah. Rincinya 40 miliar rupiah awal yang disetujui dalam APBA 2024, namun bertambah 40 miliar rupiah lagi setelah direvisi Kemendagri. Penambahan ini atas perintah PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki tanpa persetujuan DPR Aceh. Pertanyaan kok bias dan apa motif dibalik penambahan ini? Selain itu, ada alokasi 102 miliar rupiah pada Dinas Perkim Aceh untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta sisa dana dari APBA 2023 yaitu 122 miliar rupiah, yang juga untuk PON Aceh sehingga menjadi total 708 miliar rupiah. Hanya itu, tunggu dulu. Macetnya realisasi APBA 2024 disebut-sebut
juga karena kedunguan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Bayangkan, pada APBA 2024 tidak dimasukkan 8% dari total anggaran untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara atau ASN. Padahal ini anggaran wajib sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Akibat kebodohan inilah gaji dan tunjangan ASN serta tenaga honorer di jajaran pemerintah Aceh hingga kini belum bisa dibayarkan karena tidak termuat dalam APBA 2024. Karena itulah, PJ Gubernur Aceh kemudian mengajukan surat kesepakatan pimpinan kepada Ketua DPRA dengan memasukkan 40 miliar rupiah dana tambahan untuk KONI Aceh serta gaji dan tunjangan ASN yang tidak dimasukkan dalam APBA 2024, ungkap sumber modusaceh.co di jajaran pemerintah Aceh Selasa lalu di Banda Aceh. Dan inilah penyebab mengapa Ketua DPR Aceh tak mau menandatangani surat kesepakatan pimpinan tersebut, karena memang penambahannya tidak dibahas dan dibicarakan bersama dengan pimpinan Dewan, ujar sumber tadi. Ia mengatakan secara hukum Ketua DPR Aceh memang harus ekstra hati-hati, sebab bukan tidak mungkin kebijakan di luar aturan akan berdampak atau berimplikasi hukum di kemudian hari. Jadi begini, bahasa kasarnya, kebodohan dan keserakahan PJ Gubernur Aceh coba dialihkan dan dikesankan seolah-olah Ketua DPRA tidak peka dengan persoalan masyarakat dan ASN, sehingga menghambat realisasi APBA 2024. Bahkan dikaitkan dengan pokir anggota DPRA, padahal kami ASN di jajaran pemerintah Aceh menduga ada maksud lain jelang berakhirnya tugas PJ Gubernur Aceh pada Juli 2024 mendatang, ulas sumber yang juga pejabat eselon 3 ini. Benarkah? Hingga berita ini diunggah, tak satupun pejabat utama di jajaran pemerintah Aceh termasuk Sekda Aceh Bustami bersedia untuk ditemui dan dimintai keterangan serta konfirmasi. Waduh, kalau soal itu jangan dengan saya. Anda saja langsung dengan Pak Gub atau Pak Sekda, jawab salah seorang pejabat utama di jajaran pemerintah Aceh Selasa kemarin. Nah, jelas sudah kan? Mengapa realisasi APBA 2024 hingga kini masih tersandra dan tak bisa dicairkan? Jadi, siapa yang bodoh dan dungu? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.